Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah, yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait ke-24, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dan itu adalah kaidah yang paling bermanfaat di antara kaidah yang lainnya, dan yang paling agung dan paling banyak faidahnya, ya, termasuk kaidah yang paling bermanfaat. Dan itu juga disinggung sedikit dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul yang baru saja kita pelajari sebelum istirahat. Kemudian kita masuk ke bait 25, yaitu pada bab hukmul khata'i wal ikrahi wan nisyani. Hukum salah, yaitu tanpa disengaja. Di sini salah tanpa disengaja. Wal ikrahi, dan dipaksa. Wan nisyani, dan lupa. Qala an-nadhimu rahimallahu ta'ala wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu. Wal khata'u, dan salah tanpa disengaja, wal ikrahu, dan dipaksa, wan nisyanu, dan lupa, asqatahu, diluputkan, yaitu diampuni. Diluputkan, yaitu diluputkan dari dosa. Maksudnya apa? Diampuni, ya. Oleh siapa? Ma'buduna, sesembahan kita, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan ini termasuk dari luasnya dan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Jadi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu, melarang dari melakukan sesuatu, namun bersamaan dengan itu ketika hambanya keliru tanpa disengaja, atau dia dipaksa, atau dia lupa, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau keliru tanpa disengaja, nanti diberikan contoh oleh pensyarah, dia mau membunuh orang kafir ketika dalam peperangan. Dia mau lempar panah dari jauh tuh, dia udah keker, oh ini orang kafir. Ternyata orang kafir yang menghindar, dan orang kafir lagi dikejar orang muslim. Orang kafir menghindar, dan ternyata orang muslim tersebut berada di posisi orang kafir sebelumnya. Akhirnya yang terkena panah siapa? Orang muslim. Maka itu dia kesalahan yang tanpa disengaja. Atau dipaksa. Ya, contohnya nanti masalah paksa memaksa itu ada dua jenis. Akan dijelaskan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Ya, contohnya dipaksa, misalnya dia badannya dilempar. Misalnya Khalil dilempar sama seseorang, na'udzubillah min dzalik. Dilempar, diarahkan ke orang lain. Badan Khalil dilempar misalnya sama seorang, orang badannya besar, ya, dia punya kekuatan, diangkat ke badan Khalil, dilempar ke orang lain, dan ternyata orang lain tersebut meninggal. Mungkin ketika jatuh memang udah dituju, tanahnya ada ranjaunya, atau dipenuhi dengan pisau
sehingga ketika jatuh ya langsung mati terkena pisau, maka di situ dia khalil ikrah, dipaksa. Khalil dia dipaksa. Atau ketika ditodong, diarahkan peluru ke arahnya, kalau dia tidak membunuh orang lain maka peluru akan melesat kepadanya. Kemudian yang ketiga lupa, ya misalnya dia benar-benar lupa, ternyata belum sholat, maka di sini dia diampuni, akan tapi dia harus mengganti sholat tersebut, langsung dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ya, jadi di sini kata penulis rahimahullah taala, hukum orang yang salah, keliru, tanpa disengaja, dipaksa, lupa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan ada penjelasannya lebih dari pensyarah. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Lakin ma'al itlaf, akan tapi ma'a bersama itlaf, membuat kerusakan. Ya, dia nggak sengaja atau dia dipaksa namun memicu kerusakan. Itlaf itu membuat kerusakan. Yathbutul badal, maka tetap menggantikan. Wa yantafi ta'thimu anhu wazalal, namun tidak, yantafi itu tidak, ta'thim ya mendapatkan dosa darinya, wazalal dan kekeliruan. Ya, tidak dapat dosa. Namun kalau dia berdampak terjadinya kerusakan, maka dia harus menggantinya. Di sini berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, hadza min kamali judihi wa karamihi ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi annahu lamma kallafa ibadahu bi awamira yaf'alunaha wa nawahiya yajtanibunaha, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'muri aw irtikabun lil mahdhuri nisyanan aw khata'an aw ikrahan, annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu 'alaihi. Berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa hadha min kamali judihi. Ini menunjukkan dari kesempurnaan kedermawanannya Allah. Ini termasuk dari sempurnanya kedermawanan Allah. Wa karamihi, dan kemuliaannya. Wa rahmatihi, dan kasih sayangnya bi ibadihi, kepada para hambanya. Annahu lamma kallafa ibadahu bi awamira, annahu, bahwasanya Allah, lamma kallafa, ketika, ya lamma itu ketika, tatkala, kallafa ibadahu, membebankan hamba-hambanya, bi awamira, dengan perintah-perintahnya, yaf'alunaha, yang mereka melakukannya, wa nawahiya yajtanibunaha, dan larangan-larangan yang mereka menjauhinya. Ketika Allah membebankan hambanya dengan itu, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'mur, bahwasanya apabila muncul dari mereka kesalahan tanpa disengaja, bil ma'mur, dengan yang diperintahkan, aw irtikabun lil mahdhuri, atau jatuh kepada hal yang diharamkan, nisyanan, karena lupa, aw khata'an, atau salah tanpa disengaja, au ikrahan, atau dipaksa, apa, annahu ya'fu anhu, bahwasanya Allah mengampuni mereka, wa yusami'uhum, dan memaafkan mereka. Ini termasuk dari
sempurnanya kedermawanan Allah dan kemuliaan Allah dan rahmat Allah kepada para hambanya. Allah memerintahkan, membebankan hamba-hambanya dengan perintah agar mereka lakukan, larangan agar mereka jauhkan. Namun ketika mereka keliru, salah dengan hal-hal yang diperintahkan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan karena lupa, salah tanpa disengaja, atau dipaksa, Allah mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, dimaafkan umatku, anil khata'i, dari kesalahan tanpa disengaja, wa nisyani, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa atasnya. Dan apa yang dipaksa atasnya. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala fi syarhil arba'ina, ba'dama dzakara an-nususa ad-dalata ala raf'il itsmi 'anil mukhti'i wan nasi, beliau berkata, wal adhharu wallahu a'lamu anna an-nasiya wal mukhti'a innama ufiya anhuma, bima'na rufi'al ithmu anhuma, li'anna al-ithma murattabun 'ala al-maqasidi wan niyati, wan nasi wal mukhti'u la qasda lahuma, fala ithma 'alaihima, wa amma raf'ul ahkami falaysa muradan min hadhihi an-nususi, fayahtaju fi thubutiha wa nafyiha ila dalilin akhar. Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab semoga Allah merahmatinya, dalam syarah Arba'in yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam, ba'da ma dzakara an-nusus ad-dallah, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil ad-dallata yang menunjukkan, nusus itu dalil-dalil, ad-dallata yang menunjukkan, ala raf'il itsmi, atas diangkatnya dosa, dari mukhti, orang yang salah, wan nasi, dan orang yang lupa. Beliau menyebutkan wal azharu, dan yang paling nampak, wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui, annan nasiya wal mukhti'a, bahwasanya orang yang lupa dan orang yang salah tanpa disengaja, innama ufiya anhuma, sesungguhnya hanyalah diampuni dari keduanya. Maksudnya apa? Bima'na rufi'al itsmu anhuma, diangkat dosa dari keduanya. Ya, jadi tidak berdosa orang yang lupa, orang yang salah tanpa disengaja. Li'anna al-itsma murattabun 'alal maqasidi wan niyati, karena bahwasanya dosa itu dihasilkan karena maksud-maksud dan niat. Dosa itu dihasilkan atas atau karena maksud dan niat, ya. Kalau dia tidak berniat, tidak bermaksud, nggak dapat dosa. Namun kalau dia berniat dan bermaksud, baru dapat dosa. Wan nasi wal mukhti'u la qasda lahuma, dan orang yang lupa dan orang yang salah tidak ada maksud bagi keduanya. Ya, dia tidak memiliki maksud. Maka apa? Fala itsma 'alaihima, tidak ada dosa atas keduanya. Namun perhatikan, amma raf'ul ahkami, adapun diangkatnya hukum-hukum, falaysa muradan min hadhihi nususi, maka bukanlah yang diinginkan dari dalil-dalil ini, yaitu maksudnya apa? Tetap dibebani hukum. Salah satunya apa? Kalau dia merusak harus ganti rugi, itu masih dibebani hukum namanya. Tapi kalau dosa, ya memang dia diampuni, diangkat dosanya.
Karena memang dosa itu karena maksud dan niat, dan orang yang lupa dan salah itu nggak ada maksud. Namun tidak diangkat hukumnya. Tetap menetap pada dirinya hukum, yaitu kalau dia merusak maka tetap harus ganti. Misal ada orang main bola, dia sudah berusaha, berupaya untuk bola tersebut tidak terkena rumah orang. Misalnya dia udah buat jaring. Nah, misalnya di sini ada jaring. Dan berusaha untuk bagaimana enggak melewati jaring itu. Namun qadarullah, enggak bermaksud, keliru, tanpa disengaja, dia tendang, dia keluarlah bola tersebut lewat atas jaringnya. Dan ternyata kena jendela rumah. Duar, pecah. Dosa gak? Tidak dosa. Tapi harus ganti gak? Harus ganti. Itu maksudnya amma raf'ul ahkami falaysa muradan min hadhihi nusus. Adapun diangkatnya hukum-hukum maka bukanlah yang diinginkan dari dalil-dalil ini. Maksudnya apa? Masih tetap hukum. Ganti rugi. Fayahtaju fi thubutiha wa nafyiha ila dalilin akhara. Maka membutuhkan dalam penetapannya dan peniadaannya kepada dalil yang lain. Kepada dalil yang lain. Ada orang jualan madu. Misalnya baju dia sebelumnya ya kena kencing dia, nggak sengaja kan, atau mungkin kena kencing anaknya, basah tuh, lepek, jualan madu. Ya madunya kebuka mungkin ya. Taruh di apa namanya? Di situ. Apa itu namanya? Teko. Jualan-jualan, antum lihat-lihat madunya ini enak gak gitu. Ternyata netes lah air kencing. Ya, sedikit kan madunya misalnya. Dapat dosa gak antum? Tidak. Tapi kalau tahu itu harus ganti gak madunya? Ganti. Madu orang membuat kerusakan di situ, maka harus menggantinya. Ya juga misalnya antum nendang teh teman antum, nendang kopi teman antum, nggak sengaja, dapat dosa gak? Enggak, tapi harus diganti. Tapi dilihat lagi itu dia mau diganti gak? Kalau mau diganti ya udah ganti berarti antum. Karena di situ ada beban di situ antum. Tetap hukumnya pada diri antum. Tapi kalau kata dia udah nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, berarti nggak perlu diganti. Lalu di sini kata pensyarah rahimahullah taala akan dijelaskan apa itu khata', apa itu nisyan, apa itu ikrah. Kalau kita secara terjemahan udah tahu ya, khata' salah tanpa disengaja, ikrah dipaksa, nisyan lupa. Qala syarih rahimahullah taala wal khata'u ayyaqsuda bi fi'lihi syai'an fayusadima fi'luhu ghairu ma qasadahu. Fayusadima fi'luhu ghairu ma qasadahu. Tadi apa? Fayusadima fi'luhu ghaira ya maf'ul bi dari yusadima. Fayusadima fi'luhu ghaira ma qasadahu. Contoh, ayyaqsuda qatla kafirin fayusadima musliman. Wal khata'u salah tanpa disengaja, ayyaqsuda bi fi'lihi syai'an, dia memaksudkan dengan perbuatannya sesuatu, fayusadima fi'luhu ghaira ma qasadahu. Fayusadima secara kebetulan, sadima itu bertemu secara kebetulan. Fi'luhu perbuatannya bertemu secara kebetulan, perbuatannya ghairu ma qasadahu, selain apa yang dia maksudkan. Bertemu secara kebetulan perbuatannya kepada selain apa yang ia maksudkan. Dia mau jalan, ingin melangkahkan kakinya misalnya ke tempat duduknya, namun ternyata langkah kakinya bertemu secara kebetulan kepada gelas temannya.
sehingga jatuhlah tuh gelas. Gitu maksudnya. Itu salah tanpa disengaja. Contohnya di sini dibawakan oleh penulis pensyarah, ayak sudah qatla kafirin, dia maksud untuk membunuh orang kafir. Fayusadima musliman. Lalu bertemu secara kebetulan orang muslim. Jadilah yang terbunuh orang muslim. Maka di situ salah tanpa disengaja. Wanisyanu dan lupa. Ya lupa jelas ya bahasa Indonesia. Ayyakuna dzakiran li syai'in fayansahu 'indal fi'li. Wa kilahuma ma'fuun anhu. Lupa yaitu ayyakuna dzakiran li syai'in, dia mengingat sesuatu, zakir mengingat. Fayansahu 'indal fi'li. Lalu dia lupa ketika berbuat. Dia udah ingat ini begini seperti itu. Namun ketika ingin melakukan dia lupa. Dia tahu jam sekian nanti ada sholat zuhur, namun dia ketiduran lupa. Atau dia melakukan kegiatan lagi sambatan, lagi ngecor rame-rame, saking sibuknya terlupakan. Maka wakilahuma ma'fuun anhu. Keduanya ya tadi khata dan nisyan diampuni darinya. Ila an qala, sampai Imam Ibn Rajab mengatakan al-faslu tsani fi hukmil makruhi, fasal yang kedua pada hukum al-makruh yang dipaksa. Bukan makruh di situ, mukrah, fi hukmil mukrahi. Karena enggak ada wawunya. Fi hukmil mukrahi. Fi hukmil mukrahi ya. Kalau ada wawunya baru makruh. Wa huwa naw'ani. Di sini kata pensyarah rahimahullah, al-faslu tsani fi hukmil mukrahi. Fasal yang kedua pada hukum orang yang dipaksa. Wa huwa naw'ani, dan dia ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yang pertama adalah man la ikhtiyara lahu bil kulliyati. La ikhtiyara lahu bil kulliyati. Wala qudrata lahu 'ala al-imtina'i. Kaman humila karhan wa udkhila ila makani halfin 'ala al-imtina'i min dukhulihi. Aw humila karhan wa duriba bihi ghairuhu hatta mata dhalikal ghairu wala qudrata lahu 'ala al-imtina'i. Au ubji'atil mar'atu thumma zuniya biha min ghairi qudratin 'ala al-imtina'i, fahadha la ithma 'alaihi bil ittifaqi. Wala yurattabu 'alaihi hinthun 'indal jumhuri. Wa qad hukiya 'an ba'di salafi kan Nakhai fihi khilafun. Jenis mukrah yang dipaksa yang pertama adalah man la ikhtiyara lahu, orang yang tidak memiliki pilihan bil kulliyah, sama sekali nggak ada pilihan, benar-benar dipaksa secara keseluruhan, nggak ada pilihan. Wala qudrata lahu 'alal imtina'i, dan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, 'alal imtina', atas mencegah. Benar-benar dipaksa, nggak ada pilihan, nggak ada kemampuan untuk mencegah. Seperti apa contohnya? Kaman humila karhan, seperti orang yang digendong, dipaksa. Humila dibawa, yaitu digendong. Karhan dengan dipaksa. Wa udkhila ila makani halfin, dan dimasukkan ke tempat yang dia bersumpah 'alal imtina', untuk tidak masuk. Alal imtina, untuk tidak min dukhulihi, dari memasukinya. Antum terjemahkan ayat dulu, nanti ana jelaskan. Kaman humila karhan, seperti orang yang digendong dalam keadaan dipaksa. Wa udkhila ila makani halfin, dan dimasukkan ke tempat sumpah 'alal imtina'i min dukhulihi, yang tidak untuk memasukinya. Misal
Ada orang dia udah bersumpah, wallahi ana nggak akan masuk asrama. Sumpah kan tuh. Kalau melanggar berarti nanti harus bayar kafarah. Dia sudah sumpah, wallahi ana nggak akan masuk asrama. Kemudian akhirnya apa? Dia digendong lama teman-temannya. Ingin membuat bagaimana dia melanggar sumpahnya. Digendong, dipaksa, dia udah mencoba untuk melawannya. Akhirnya apa? Digendong, udah nggak bisa. Dan kemudian dimasukkan ke dalam asrama yang dia udah bersumpah untuk tidak memasukinya. Maka di situ dia tidak terkena kafarah. Karena dipaksa. Itu maksudnya ya. Humila karhan, digendong dalam keadaan terpaksa, wa udkhila ila makani halfin, dan dimasukkan ke tempat sumpah alal imtina'i min dukhulihi, ya, atas tidak dari memasukinya. Dimasukkan ke tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak memasukinya, itu mudahnya. Ke tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak memasukinya. Au humila karhan, atau dia digendong dalam keadaan terpaksa, waduriba bihi, dan dilemparkanlah bihi, dengan tubuhnya dilemparkan, ghairuhu, kepada selainnya, hingga wafatlah orang lain tersebut. Dilempar, wala qudrata lahu 'alal imtina'i, dan dia tidak memiliki kemampuan 'alal imtina' untuk mencegah, karena mungkin badannya kecil dan udah diangkat lagi, digendong, udah apa lagi, nggak bisa. Au ujji'atil mar'atu, atau dibaringkan perempuan. Perempuan dibaringkan, ujji'at itu dibaringkan. Summa zuniya biha, kemudian diperkosa. Min ghairi qudratin, dia tidak memiliki kemampuan 'alal imtina' untuk mencegah. Min ghairi qudratin, tanpa memiliki kemampuan atas mencegah. Fahadha la itsma 'alaihi bil ittifaqi, maka ini tidak ada dosa atasnya dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Ya, tadi orang yang dia digendong dan dimasukkan ke tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak masuk ke tempat tersebut, atau digendong kemudian dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain tersebut mati, atau perempuan diperkosa dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya, maka ini la itsma 'alaihi bil ittifaq wala yurattabu 'alaihi hinthun, dan tidak mendapatkan atasnya hinthun, yaitu menyelisihi sumpahnya, tidak mendapatkan kafarah. Hinthun artinya apa? Menyelisihi sumpah, yaitu kafarah. Hinthun menyelisih sumpah, yaitu kafarah, ya, tidak harus membayar kafarah. Indal jumhuri, menurut kebanyakan para ulama. Waqad hukiya an ba'di salafi, dan telah disebutkan dari sebagian salaf seperti An-Nakhai, fihi khilafun, di dalamnya terdapat perselisihan. Ini jenis mukroh yang kedua, orang yang dipaksa. Yang pertama, ini jenis orang yang dipaksa yang pertama, tidak memiliki pilihan sama sekali, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sama sekali. Summa qala, kemudian ia mengatakan an-naw'u tsani, jenis yang kedua. Man ukriha bidarbin aw ghairihi hatta fa'ala, fahadzal fi'lu yata'allaqu bihi taklifu, fa innahu yumkinuhu alla yaf'ala, fahuwa mukhtarun lil fi'li, lakin laisa gharaduhu nafsal fi'li, bal daf'ad darari anhu, fahuwa mukhtarun min wajhin ghairu mukhtarin min wajhin. Walihada ikhtalafan nasu hal huwa mukallafun amla. Jenis mukroh yang kedua, yang dipaksa yang kedua, tadi yang pertama apa? Tidak ada pilihan sama sekali, nggak ada kemampuan untuk mencegah sama sekali. Ya digendong gimana? Nggak ada pilihan. Udah nggak bisa melawan, digendong, digeret,
rame-rame, kemudian dibawa ke tempat yang dia sudah bersumpah untuk tidak memasukinya. Atau digendong, digeret, dan dia dilemparkan ke orang lain hingga orang lain tersebut mati. Atau perempuan diperkosa, ya nggak ada kemampuan sama sekali. Ini yang pertama. Maka diampuni, nggak ada dosa dengan kesepakatan para ulama. Dan nggak ada kafarah yang tadi orang sudah bersumpah tersebut. Jenis yang kedua, man ukriha bidorbin. Orang yang dipaksa dengan memukul, au ghairihi, atau selainnya, hatta fa'ala, sampai dia melakukan. Man ukriha bidorbin, dipaksa dengan memukul. Misalnya, ayo pukul dia, kalau nggak anak pukul. Tendang dia, kalau nggak anak tendang antum, gitu kan? Dipaksa dengan memukul atau selainnya. Lempar gelas ke dia, kalau nggak nanti anak lempar ke antum. Nah, gitu. Hatta fa'ala, sampai dia melakukan. Fahadal fi'lu yata'allaqu bihi taklif. Maka perbuatan ini berkaitan dengan taklif, pembebanan. Berarti apa? Dia melakukan di situ. Fa innahu yumkinuhu alla yaf'ala, dan memungkinkan bagi dia untuk tidak melakukan. Beda gak dengan yang pertama? Yang pertama kan benar-benar nggak ada pilihan, ya digendong, digotong rame-rame ke tempat yang dia bersumpah untuk tidak memasukinya. Dan yang kedua ini dia diancam, kalau kamu nggak mukul dia nanti kamu saya pukul. Nah, diancam, kemudian akhirnya dia memukul. Maka di sini terdapat kaitannya dengan perbuatan dia, karena memungkinkan untuk dia tidak memukul. Dia memiliki pilihan di situ, pukul atau enggak. Kalau saya mukul saya selamat, saya tidak mukul maka saya yang dipukul. Namun di situ terdapat pilihan. Fahuwa mukhtarun lil fi'li, dan dia terdapat pilihan untuk melakukan. Lakin laisa gharaduhu nafsal fi'li bal daf'ad darari anhu. Akan tapi maksudnya bukanlah perbuatan itu sendiri. Laisa gharaduhu, bukanlah maksudnya nafsal fi'li, perbuatan itu sendiri. Jadi dia memang maksudnya bukan memukul. Misalnya Anda disuruh mukul Faruk sama Khalil. Ustaz, pukul Faruk, Ustaz. Gitu kan? Enggak, nanti antum mana pukul. Woi, naudzubillah min dzalik, ngerinya Khalil. Maka ketika itu maksud ana bukan memang untuk memukul Faruk. Laisa gharaduhu nafsal fi'li. Bukanlah maksudnya perbuatan itu sendiri, bal daf'at darari anhu, akan tapi untuk mencegah kemudaratan darinya. Ya, ana mukul Faruk bukan memang untuk memukul Faruk, tapi untuk mencegah kemudaratan dari diri ana, biar ana enggak dipukul. Maka apa? Fahuwa mukhtarun min wajhin, dia memiliki pilihan dari sisi, ghairu mukhtarin min wajhin, dan tidak memiliki pilihan dari sisi yang lain. Dia memiliki pilihan dari sisi dan tidak memiliki pilihan dari sisi yang lain. Dia memiliki pilihan, Anda mau mukul atau enggak. Kalau Anda pukul, berarti Anda enggak dipukul Khalil. Pilihan tuh. Tapi dari sisi yang lain dia nggak ada pilihan, ya kalau ana nggak mukul nanti ana dipukul Khalil, gitu kan. Namun di situ dia memiliki ikhtiar, memungkinkan dia untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu di sini kata pensyarah rahimahullah taala, jenis yang kedua ini walihada ikhtalafan nasu hal huwa mukallafun amla. Oleh karena ini para ulama, ya, para manusia itu para ulama berselisih apakah dia dibebani ataukah tidak. Dibebani ataukah tidak. Mendapatkan dosa atau tidak, itu maksudnya dibebani, mendapatkan dosa atau tidak. Wattafaqal ulama'u ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yasihha lahu qatluhu fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi waqtida'a nafsihi biqatrihi. Hadha ijma'un minal ulama'i
al-mu'taddi bihim. Ya, berarti dari sini antum dapat mengambil pelajaran. Kalau antum dipaksa sama teman antum untuk membuat kemudaratan kepada teman antum yang lain, jangan mau. Kalau enggak nanti antum yang dapat mudaratan, enggak apa-apa. Karena ini dia termasuk mukroh jenis yang kedua. Antum masih memiliki pilihan melakukan atau tidak. Dan memungkinkan untuk antum tidak melakukan. Jangan membuat kemudaratan kepada orang lain, apalagi bunuh-membunuh. Karena di sini dikatakan oleh Syekh, wattafaqal ulama, dan para ulama bersepakat ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin, bersepakat atas bahwasanya seseorang apabila dipaksa ala qatli ma'sum, untuk membunuh orang yang dilindungi seperti orang muslim, orang kafir, mu'ahad, musta'man, ya maksum, dilindungi darahnya. Lam yasihha lahu qatluhu, maka tidak boleh baginya untuk membunuhnya. Tidak boleh membunuhnya. Seandainya harus dia yang dibunuh, enggak apa-apa. Kenapa? Fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi. Apa azam? Ya berdiri azam biar enggak ngantuk. Karena sesungguhnya dia membunuhnya dengan kehendaknya, dengan pilihannya. Kehendaknya, pilihannya. Waqtida'a nafsihi, dan mengikuti dirinya dengan membunuhnya. Hadza ijma'un minal ulama'i al-mu'taddi bihim. Ini adalah kesepakatan dari para ulama yang membuat hal yang melampaui batas dengan mereka. Al-mu'taddi bihim. Atau al-mu'tad yang dikenal keilmuannya. Bentar. Ya, yang dianggap benar, yang dikenal, yang dianggap bihim, yang dianggap para ulama keilmuannya. Al-mu'taddi berarti yang dianggap, ya, yang dianggap. Diganti al-mu'taddi, udah, yang dianggap. Summa dzakara ba'da hadza annal ikraha 'alal aqwali ma'fun anha, la yu'thamul insanu idza ukriha 'alaiha, wa annal ikraha 'alal af'ali fihi khilafun bainal ulama'i. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Thumma dzakara ba'da hadza, kemudian beliau menyebutkan setelah penjelasan ini, annal ikraha 'alal aqwali, bahwasanya dipaksa untuk mengatakan, ma'fun anha, diampuni darinya, karena hanya sekedar mengatakan. La yu'thamul insanu, tidak mendapatkan dosa seorang manusia, tidak diberikan dosa. Idza ukriha 'alaiha, apabila dipaksa atasnya, itu untuk berkata sesuatu. Namun wa annal ikraha 'alal af'ali, bahwasanya dipaksa untuk melakukan, tadi mengatakan, ini melakukan, fihi khilafun bainal ulama'i, di dalamnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Intaha kalamuhu, selesai perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Walhasilu, dan kesimpulannya, Faruk. Kum Faruk, bisurah. Annal ithma marfu'un an ha'ula'i thalathati, wa amma ad-dhamanu
idza atlafa nafsan aw malan fayadmanuna li'anna ad-dhamana murattabun 'ala nafsil fi'li wal itlafi sawa'un qasada aw lam yaqsud wa ammal ithmu famurattabun 'alal maqasidi wallahu a'lam. Disiapkan pulpennya. Walhasilu, dan kesimpulannya, annal ithma marfu'un an haula'i thalathati, bahwasanya dosa diangkat dari ketiga jenis ini. Salah tanpa disengaja, lupa dan dipaksa. Wa amma dhamanu, adapun ganti rugi, idza atlafa nafsan, apabila dia merusak suatu jiwa, ya dia menzolimi, dia menumpahkan darahnya atau dia membunuhnya, au malan, atau harta, fayadmanuna, maka mereka menggantinya, tetap harus mengganti. Li'anna ad-dhamana murattabun 'ala nafsil fi'li wal itlafi. Kenapa kok harus ganti? Li'anna ad-dhamana, karena bahwasanya ganti rugi itu dihasilkan atas perbuatan itu sendiri dan perbuatan kerusakan itu sendiri. Dia membuat perbuatan kerusakan, maka perbuatannya itu menyebabkan dia harus ganti rugi. Sawa'un qasada aw lam yaqsud, sama saja baik dia memaksudkan atau tidak memaksudkan. Karena perbuatannya membuat kerusakan, karena perbuatannya itu maka dia harus ganti rugi. Wa ammal ithmu famurattabun 'alal maqasidi. Adapun dosa itu dihasilkan atas maksud-maksud, maka tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tadi tiga jenis orang tersebut tidak memiliki maksud. Adapun ganti rugi, dia harus ganti rugi karena ganti rugi berkaitan dengan perbuatannya. Dia membuat kerusakan, maka harus ganti rugi. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.